2016. Nah, number of cross sectionnya berapa? Nah, ini saya belum hitung number of cross sectionnya dia berapa. Nah, kalian harus tulis nih number of cross sectionnya berapa. Nanti baru muncul data panel. Nah, dibanding itu, saya lebih suka seperti biasa open foreign data as work file. Saya ambil data panel. Nah, harus lagi digunakan. Saya close dulu ya. Data panel, open. Nah ini ya, custom range atau enggak? Nah kan saya kan mau ngambil semua data ya. Nah kalau tadi saya mau ngambil data untuk Indonesia saja, saya custom nih di sini. Saya nggak ambil yang negara lain. Misalnya di sini saya ngambil dah semua datanya. Next. Oke, lalu next. Oke, nih finish. Nih, cross section ID seriesnya apa? Bank ya. Kan bank tadi ya, kita identifikasi tadi. Date seriesnya apa? Periodenya, time seriesnya mana? Tahun. Nah, udah pas nih dia ngebaca nih. Nah, baru kita finish. Nah, kayak gini nih. Jadi kita punya berapa tuh? Punya 90 ya. Nih 90 observasi di sini. 90 observasi data panel. Nah, cara lainnya seperti apa? Cara lainnya ya. Apa 90 ya? 90. Berarti ini dari tahun 1995. Ini saya ganti balance panel. Ini adalah 2016. Ini cross sectionnya ada 90 ya. Oke. Nah, di sini mana lagi tadi? Ini ya. Ini dia. Lalu view file import bisa nggak di sini? Import. Desktop, data panel. Oke. Next. Nah ya, saya baca finish. Can match numeric series with character ID series. Yang mana itu dia? Numeric series. Oke, kita back dulu ya. Oh, ini dia. Nih, saya tahunnya di sini. Dia matchinginnya bingung. Nah, berarti apa? Excelnya harus kita ubah ya. Excelnya tahunnya kita ganti ke sini. Atau bisa nggak ya ada shortcut keduanya? Itu ya salah satu yang kedua kalau import seperti itu. Jadi tahunnya yang kita deketin karena dia harus matchingin periodenya. Kalau saya matchingin ininya quick empty group, gimana ya? Block empty group, mana dia? Save current import. Mana sih? Di sini ya. Ini, group. Group ya. Sorry ya. Mana ya? Generate bukan. Objek. New object. Nah, di sini juga dia. Oke, nggak bisa. Satu lagi itu pakai group sebenarnya. Set sample bukan di sini. Around the view. Check. Mana sih? Nah, ini empty group ya. Quick empty group. Nah, ini empty group. Nah, dia ada identifiernya ya di sini ya. Saya buka lagi nih if use Excel. Dia. Nah, sekarang coba saya pindahin deh. Nih, coba nih ngaruh nggak nih? Copy ke sini ya. Sorry. Di sini ya kopinya ya. Ya ampun. Undo nggak bisa kah? Oke, close aja dulu ya. Yes, saya lagi quick empty group. Nah, ini saya copy dari sini ya. Ini ya. Oke, jadi ini ya udah individu satu yaitu Bank Danamon ini. Nah, sampai 2016 ya.
2016. Nah, individu 2 tahun 95 BNII. Nah, udah nih. Baru deh. Nih ya, ini namanya juga udah ada. Nih saya close aja nih. Delete name aja deh. Nah, muncul ya, ini tadi saya delete aja ya, yang tadi kita salah masukin ya. Kita salah masukin, delete aja. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ada date ID-nya, ini adalah nih tahunnya, date ID-nya. Ini kita punya lagi tahun, karena tadi kita masukin variabelnya tahun ya, tadi ya, untuk ngecek aja ini boleh dihapus tahun ini. Nah, kemudian, nah ini cross section identifier-nya nih, bedanya sama yang di sini cross identifier-nya langsung nama banknya ya. Kalau di sini kan satu, ini individu 1, individu 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa nggak ya kalau kita ini? Kalau kita copy seperti ini. Cell cannot be edited. Coba kita cek. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Nah, jadi dia identifier-nya tetap seperti ini nanti. Kalau muncul di persamaan if-use-nya nanti nggak kelihatan. Nggak kelihatan BDMN Bank Danamon ini cross section yang nomor berapa ya? Nah, jadi kalau misalnya nanti muncul persamaan satu, nanti satu itu berarti untuk Bank Danamon. Nah, jadi ada beberapa cara untuk masukin data ke if-use. Nah, ininya aja, senyamannya kalian aja. Kalau satu lagi, coba kita pakai yang ini ya, new work file, cara biasa yang umumnya dipakai. Ini tahun 1995 sampai 2016 ada 90. Oke. Nah, name existing untitled. Oh, saya namain dulu ini ya. Name. Data panel 1 misalnya. Ya, saya punya yang baru lagi, yang di sini berarti saya import. Coba dari file. Saya import dari sini. Kita close dulu ya. Di sheet 1 ya, sheet 1. Sheet 1 ya, bukan sheet 3 ya. Lalu next, lalu finish. Nggak bisa ya. Can match numeric series ID with character. Padahal udah ini. Yang mana dia? Oh, ini dia identifier di sini nih yang dia bingung. Ya pokoknya itulah ya untuk dated. Iya benar, dated read ya di sini udah. Ini tahunnya sudah. Nah, ini agak rempong yang di sini, jadi kita cancel aja. Nah, ada dua cara tadi ya, masukin ke data panel, mau yang cara ini atau cara ini terserah. Tapi biasanya saya sih selalu menggunakan yang ini, for range data, asal struktur datanya sudah betul. Sekarang kita mau bikin data panelnya ya, quick seperti biasa, estimate equation. Apa yang mau kita modelkan? Saya mau memodelkan NII ini, net interest income. NII saya duga dia dipengaruhi oleh provision, kemudian oleh apa lagi tuh, equity, oleh tax. Seperti ini ya. Di panel optionnya semuanya tidak ada heterogenitas, maksudnya efek specification-nya non. Nah, kalau seperti ini kita masuk ke common effect model. Jadi menganggap ya sebenarnya sama aja seperti OLS biasa, cuma datanya aja sekarang yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi dianggap semuanya sama, tidak ada heterogenitas waktu, tidak ada heterogenitas individu. Padahal kan ya masa semua bank sama gitu kan perilakunya. Kita okein dulu nih. Nah, keluar ya seperti ini. Saya minimize dulu. Nah,
Ini minimize dulu. Nah, jadi signifikan semua ya. Ini bagus nih model kita ya. Ininya juga ini apa namanya tinggi. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita mau ngecek nih. Ini kan adalah yang common effect. Nah, di sini balik lagi ke sini ya. Yang cocok itu apa nih? Apakah kalau kita lagi ada di CEM, common effect model, kita bisa ngecek nih. Kan kita kan equation kita kan lagi ada di common effect model di sini ya. Ini saya ini deh. Lagi ada di common effect model kan tadi equation kita. Mana equation kita tadi? Mana lah dia? Ini work file. Mana work file yang equationnya mana? Saya deketin dulu ya ke sini ya. Nih. Ini kita lagi berada di common effect ya. Nah, uji yang bisa kita lakukan adalah apakah common effect atau rem. Misalnya di sini ya. Di sini view, lalu fixed effect random effect testing, lalu karena di sini ujinya LM, berarti kita pakai yang ini di sini nih. Nah, ini ada ujinya ada banyak nih. Ujinya ada banyak ya. Ujinya ada banyak, terserah kalian pakai salah satu aja. Misalnya kita pakai Bruce-Pagan test. Nah, dia apakah ada random effect di cross section, apakah ada random effect di time series, apakah ada di keduanya. Ini adalah apa namanya itu signifikansinya dilihat di mana? Di sini ya. Bukan di sini. Nah, ini ada statistik hitungnya, ini adalah signifikansinya. Nah, kita lihat di sini dia signifikan ya. Signifikan bisa menolak H0. Berarti kita tolak nih hipotesis bahwa dia common effect. Yang lebih cocok adalah random effect. Nah, di sini random effect. Nah, saya tulis dulu ya biar nggak lupa. Ternyata ini yang betul. Tolak H0. Gimana ya enaknya itu. Pokoknya pas uji ini ternyata ini adalah model terbaiknya adalah CEM. CEM lagi, rem ya, karena tolak H0 ya. Hasilnya tolak H0. Tolak H0. Jadi model terbaik adalah rem. Sekarang pertanyaannya pakai rem atau FEM? Kan gitu ya. Estimate lagi nih. Nah, kita ke rem dulu ya. Random. Nah, kita anggap dia cross sectionnya itu hanya terjadi di heterogenitasnya itu cuma di cross section saja, di waktu tidak. Kita anggap dulu seperti ini. Kita okein. Nah, masih bagus ya, signifikansinya masih tinggi. Nah, sekarang kita cek nih. Oh, sebentar. Yang tadi kita freeze dulu ya, biar kita bisa bandingkan. Ini none. Oke. Kita simpen dulu ya. Ini CEM. Common effect model atau pool least square. PLS ini maksudnya pool least square seperti OLS biasa saja. Nah, sekarang ini diganti menjadi random. Nah, ini random atau fixed effect di sini ya. Nah, ini ada di Hostman test di sini. Ini Hostman test. Ini Hostman ya. Nah, ini tolak H0 di sini. Berarti tolak H0. Kalau tolak H0 berarti model yang terbaik adalah ini. Tolak H0 berarti model terbaik apa? FEM ya, bukan rem. Nah, pertanyaannya, oh ternyata FEM lebih baik dari rem, tapi rem lebih baik dari CEM, common effect. Nah, sekarang mana nih, apakah FEM atau ini, si CEM ini, common effect atau PLS, pool least square ini. Nah, sekarang kita ke ini, kita freeze dulu ya. Bukan yang ini yang di freeze. Yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah, kita freeze dulu, ini adalah rem. Oke ya. Sekarang kita estimate lagi. Ubah menjadi fix. Nah, kita anggap fixnya itu ada di cross section saja, bukan di waktu.
Nah, masih bagus juga ya. Nah, kalau kalian ingat ininya tuh meningkat tadi. Sekarang kita cek nih chow test. Chow test berarti yang di sini. Nah, ini adalah tolak H0. Berarti kalau tolak H0, model yang terbaik adalah FET. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Model yang terbaik itu adalah fixed effect model ya. Nah, dari 3 tes ini yang model terbaik adalah fixed effect model. Kita lihat ya. Ini fixed effect modelnya. Sekarang kita bandingkan nih. Ini common effect, ini random effect, ini fixed effect. Nah, semuanya sama ya, bagus, ya, semuanya signifikan. Nah, apalagi yang bisa kita bandingkan? Nah, yang bisa kita bandingkan adalah sininya nih. Coba lihat adjusted R-square-nya kayaknya. Kalau di sini udah turun ya, di sini naik nih di sini. Nah, lalu kriterianya nih, kriteria nih lebih rendah kan dibanding yang di sini. Ini mana nih kriterianya? Yang di sini nggak muncul ya kriterianya ya. Nah, jadi lebih bagus yang mana? Ya, terus lihat ini ya, ini semua signifikan ya, signifikan. Lalu maksimum likelihood-nya ada nggak di sini? Nggak ada juga di sini. Nah, jadi intinya konsisten dengan uji yang kita lakukan, ternyata yang lebih baik itu adalah si fixed effect model. Nah, umumnya tadi ya asumsi kita itu terjadi cross sectionnya tuh di fix doang. Nah, gimana kalau misalnya ada cross section fixed effect atau heterogenitas di periodenya, kita lihat nih. Nah, ini malah lebih nah, ini kalau kalian lihat ya, ini disembunyiin dulu ya, nanti kebanyakan yang kalian cek. Nah, ini dan ini. Ini adalah data panel dengan heterogenitas waktu dan periode. Nah, ininya R-square-nya pasti lebih tinggi karena kan nambah variabel ya, kan ada dummy variabel kan nambah variabel. Walaupun tidak terlihat ya di sini ya. Nah, di sini terlihat ya cross section fix dummy variable, period fix dummy variable, berarti ada heterogenitas di dua ini cuma ada di sini. Tetapi adjusted R-square-nya lebih tinggi yang di sini ya, tetap lebih tinggi ya. Nah, kemudian yang lainnya itu Kaike-nya juga lebih tinggi yang di sini ya. Nah, kalian bisa bilang nih ternyata antar waktunya juga ada perbedaan di sini. Nah, dibanding tidak hanya cross section. Nah, ini yang saya bilang sekarang ini modelnya kan yang diperlihatkan tuh koefisien untuk variabel doang. Padahal tadi kalau untuk yang data panel, kalau kalian ingat di sini kan ada kalau fixed effect itu ada dummy variabel nih di sini. Ada efek untuk masing-masing individu ya di sini ya. Nah, sekarang kita cek nih efeknya seperti apa. Nah, kita lihat nih. Nah, ini dia efeknya nih, yang merupakan mu-nya ini. Jadi untuk Bank Danamon dia efeknya itu ini sebesar 0,402. BNI itu 0,16. Lalu BBNI 0,411. Di sini ya terlihatnya di sini efek fixnya. Nah, kalau kalian tadi pakai yang ini nah yang kita masukin pakai identifiernya itu nih, cross identifiernya itu adalah 1, ini dia akan munculnya itu 1 itu berapa? Kalau di sini kan enak ya, ngelihatnya langsung Bank Danamon berapa, BNI berapa, BBNI berapa. Kalau di sini enggak, kita harus tahu 1 itu untuk siapa ya, 1 itu untuk mana banknya di sini. 1 untuk Bank Danamon, 2 untuk BNI. Nah, 3 untuk BBNI, seperti itu bedanya. Kalau misalnya dari awal masukin datanya ada perbedaan, recognize datanya dari si if-use-nya. Oke, nah ini itu adalah efeknya antar individu. Sekarang efek waktunya. Nah ternyata
si ini siapa namanya itu? Kan variabel dependent kita net interest income ya. Net interest income itu lebih tinggi di periode tahun 95. Nih, di periode sampai 2003 dia lebih rendah. Periode 2004 dia lebih tinggi. Nah, ini berlaku untuk semua variabel nih, untuk semua individu di sini. Kemudian lebih rendah lagi, lalu lebih tinggi lagi sampai 2000. Jadi, waktu itu membuat ada perbedaan. Nah, jadi sekarang tergantung nih dari si siapa namanya ini, si penelitinya lebih nyaman menggunakan yang dia itu parameternya banyak banget. Kenapa? Karena periode pun ada parameternya. Kemudian si apa namanya itu individu pun ada periodenya lagi. Padahal di sini kan kayaknya nggak terlalu jauh ya perbedaannya itu antara model 1 dengan model 2. Ininya tetap sama nih, nggak akan jauh berbeda. Maksudnya tanda itu arahnya tidak akan jauh berbeda. Ini positif, ini juga positif di sini. Semakin tinggi provision, semakin tinggi net interest income. Semakin tinggi equity, semakin tinggi net interest income. Semakin tinggi tax, semakin tinggi net interest income-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya mungkin akan lebih condong nggak usah kayaknya pakai ini. Lebih mending yang kan di ekonometri kan parsimoni ya, lebih simple, lebih baik sebenarnya. Kalau lebih simple lebih baik, mendingan pakai Pulley Square ya. Kalau pakai Pulley Square ya kayak OLS biasa, kalian tidak menganggap adanya perbedaan sama sekali di data panel. Nah, itu udah salah, dari logika awalnya sudah salah. Kan parsimoni itu yang dimaksud ya. Nah, ini yang kita gunakan yang fixed effect ya sekarang. Nah, fixed effect itu kalau kalian cek, dia pakai metode apa? Masih pakai metode least square di sini. Nah, kalau least square berarti kita harus uji asumsi klasik ya. Uji asumsinya apa saja? Apakah ada multi-call? Apakah errornya terdistribusi normal? Apakah ada heteros? Apakah ada auto korelasi? Kalau kita pakai REM itu menggunakan metode estimasinya adalah generalized least square. Nah, kalau generalized least square itu berarti nggak butuh uji asumsi yang heteroskedastis sama autokorelasi. Kenapa? Karena JLS itu sudah mengizinkan adanya varian yang tidak konstan dan adanya hubungan error. Hubungan antar errornya diperbolehkan ada hubungan. Jadi tidak perlu uji yang untuk heteroskedastis dan ujinya heteros dan autocall itu nggak perlu. Tapi karena kita pakai FEM, kita harus uji itu semuanya. Nah, dan jangan lupa ada uji multi-call. Uji multi-call itu kan kita mengasumsikan bahwa antar variabel independen tidak ada hubungan. Ini saya cek ya sekarang. Ini udah dinamain. Kita namain dulu ya. Ini apa? FEM tadi ya. Fixed effect model. Nah, sekarang ini apa aja variabel independen kita, yaitu tadi equity, NII bukan ya, di sini kan variabel dependen kita. Lalu provision, kemudian tax. Saya open S group. Nah, kemudian apa di sini? Saya mau lihat ada korelasi nggak sih antar mereka. Nah, di sini saya bisa klik ini, saya klik yang korelasinya ya. Oke. Nah, ini gawat nih. Kenapa gawat? Ternyata ada hubungan antar variabel independen. Nih, kan rule of thumbs-nya yang di atas 0,8 ya. Nah, ini ada 2. Equity berhubungan erat dengan provision dan tax. Provision, equity ya. Jadi yang bermasalah ini adalah equity nih. Dia berhubungan sama provision dan tax. Nah, sekarang berarti kita harus take out nih si equity dari persamaan kita nih. Barulah di sini. Nah, equity ya, equity. Oke, tadi panel optionnya, apa-apa ya, tetap fix ini dulu. Nah,
Seperti ini sekarang. Nah, jangan lupa ini kan model baru lagi nih. Tadi kan kita model 3 variabel. Ini modelnya 2 variabel. Kita harus cek lagi dari awal lagi. Nah, sini balik lagi ke sini ya. Nah, ini kita minimize. Karena kita lagi ada di fix, berarti kita uji yang nih. Nih ada di fix, kita uji cow test dulu nih. View ini fix random effect testing cow-nya. Ini uji cow ya. Nih, masih sama ya. Tolak kanal berarti FEM yang lebih bagus. Nah, sekarang FEM atau rem? Nah, sekarang kita coba. View kalau FEM sama rem apa nih? Hausman. Nih, Hausman. Nah, tolak kanal berarti FEM. Nah, sebenarnya dari dua ini udah jelas kita tetap pakai model fixed effect model, tapi tidak ada salahnya kalau ingin menegaskan pakai LM test. Nah, kalau LM test kita harus ada di CHAM dulu ya. Ini dirubah jadi none. View. Nah, masih sama ya, tolak kanal rem yang digunakan. Jadi kita tetap pakai FEM ya. Balikin lagi. FEM. Nah, uji multi-call sudah ya, uji multi-call sudah kita lakukan, kita kurangin equity sekarang. Nah, sekarang uji selanjutnya, apakah terjadi heteroskedastis. Nah, sebenarnya di IFUS yang lebih dari IFUS 9, IFUS 12 kemarin saya cek ya, tapi saya cuma bisa yang student versionnya, itu sudah bisa nih. Yang dicek apa kan? Ini ya, apakah residualnya memiliki varians konstan. Nah, di sini nanti di bawah ini ada tambahan satu lagi nih, heteroskedasticity test namanya. Nah, karena kita masih di IFUS 9, kan kita belum ada ya heteroskedasticity testnya. Tapi kita bisa melakukan heteroskedasticity-nya dengan cara agak manual. Pakai apa? Pakai uji White. Ingat nggak uji White-nya seperti apa? Uji White, kita memodelkan variansnya, varians errornya, apakah ada hubungan dengan variabel independennya. Nah, sekarang kita munculkan nih residual seriesnya ya. Oke, namanya resid 1 ya. Ini adalah residualnya. Nah, sekarang kita mau munculkan nih residualnya ini. Nih, saya ini dulu ya, saya close. Nah, ini saya kasih nama dulu nih. Karena saya mau bikin persamaan baru. Ini quick estimate equation. Nah, saya modelkan nih uji White itu seperti apa. Kalau kalian lupa, lihat lagi bahan kita tentang uji asumsi klasik. Ini residnya jangan resid ini ya, resid 1. Karena tadi kita simpennya di resid 1 tadi. Nah, oke. Kita modelkan kuadrat dari residual, makanya saya tambahkan di sini kuadrat ya. Atau kalau kalian mau bikin series baru dulu nggak masalah. C sama apa saja nih variabel independen kita. Equity udah enggak ya, tax dan provision saja tadi ya. Oke. Nah, kita okein. Nah, ini terlihat bahwa signifikan. Berarti ini varians residual ini dia ada hubungan dengan ini variabel independen. Artinya apa? Model kita heteros di sini. Model kita tidak homoskedastis. Nah, harus ada treatment ya kalau model yang tidak homoskedastis atau heteroskedastis. Oke, berarti dia melanggar uji dia melanggar asumsi homoskedastis atau error kita variansnya tidak konstan atau heteroskedastis. Nah, kalau kemarin cara ngobatinnya gimana? Kita pakai standar error yang White itu ya, konsisten covariance untuk memastikan varians errornya konstan. Nah, kemudian uji yang kedua ini nih autokorelasi. Nah, autokorelasi ini sebenarnya masih ada perdebatan ya, perlu atau tidak uji autokorelasi ini. Karena apa? Karena sebenarnya kalau misalnya menggunakan kan uji korelasi yang biasanya kita pakai itu adalah ini ya, nih Durbin-Watson statistik ini. Rule of thumbs-nya kan kalau deket 2 ya. Nah, kenapa menjadi perdebatan? Karena ketika kita stacking datanya beda, nah nilai Durbin-Watson-nya ini akan berbeda. Misalnya nih,
Kalau tadi kan Bank Danamon duluan. Nah, gimana kalau yang duluan itu kita kasih itu adalah bank yang dari negara Malaysia, misalnya atau BBNI duluan. Nah, itu biasanya nilai Durbin Watson-nya akan berbeda di sini. Nah, kenapa? Karena kan Durbin Watson itu kan melihat hubungan antara periode ini dengan periode sebelumnya. Karena stacking datanya beda, dia menganggap sekarang periodenya juga yang diamati periode yang bank yang sebelumnya dengan bank yang lain itu akan berbeda. Nah, jadi itu masih ada perdebatannya. Nah, tapi di sini kita bisa cek nih di sini. Nah, nilai Durbin Watson-nya aja 0,64, jauh banget dari rule of thumb-nya 2 ya. Nah, pasti data kita ini autokorelasi sebenarnya di sini. Terjadi autokorelasi data. Lebih tepatnya nanti kalau misalnya mau pakai Durbin Watson, nanti saya perlihatkan lagi ya, ini udah jam 12. Gimana cara menghitungnya kalau kalian masih ingat yang menghitung 4 DUDL-nya itu. Mana ya di sini? Uji asumsi klasik. Nah, deteksi asumsi. Ada nggak ya di sini yang DUDL-nya itu? Nah, ini dia. Nih, kita pengennya kan berada di area ini ya, tidak terjadi autokorelasi atau dia berada di sekitar 2. Nah, kalian udah dapat nilainya 0,64. Nah, 0,64 ini berada di mana? Di sini kah, di sini kah, di sini, atau di sini? Nah, yang perlu kalian cari tahu apa? Yang perlu kalian cari tahu ini nih, nilai DL ini, nilai DU ini, lalu 4 kali DU, 4 kali DL. Nah, untuk tahu DL, DU-nya ini, gimana caranya? Kalian bisa ambil dulu tabel DU, DL-nya. Misalnya kita cari dulu ya tabel DU, DL. Durbin Watson tabel. Nah, muncul ya. Nah, ini kita lihat ya. Ambil yang dari sini ya, edu soalnya dia. Nah, ini dia. Kita punya K-nya berapa? Kan kita punya ini K itu adalah jumlah observasi kita. Observasi kita tadi ada berapa tuh? Sorry. N observasi. K itu ada berapa variabel kita? Kan kita punya 2 ya variabel ya. Lalu observasinya ada berapa? Kita cek di sini. Tadi ada 90 ya kalau nggak salah ya. Lihat di sini deh. Nih 90. 9. Itu kan ininya. Sorry ya, observasinya yang ini nih 1980. Ini kan cross sectionnya ini 190. Ada nggak ya sampai 1980? Sepertinya tidak ada di sini. Nggak ada ya, sampai 200 saja. Nah, bisa nih kita ambil misalnya dari yang paling gede di sini nih, 1634, 1624 nih. Nah, berarti ini kita ke Excel dulu. Nah, misalnya kita ambil yang ini nih. Nilainya segini. Ini DU, ini DL. Lalu 4 DUDL-nya 4 dikurangi DU, 4 dikurangi DL. Jadi gimana strukturnya? Bukan yang di sini. Mana tadi? Oh ini ya, sorry. Nah ini dia. 4 kurangi DU, 4 kurangi DL. Nah, berarti sama dengan 4 dikurangi DU, 4 kurang DL. Nah, ini daerah yang kita mau itu yang di sekitar di sini nih. Nah, ini ya. Antara DU dan 4 kurang DU. Ini adalah area non autokorelasi, tidak ada autokorelasi. Kita cek di sini berapa Durbin Watson kita. Durbin bukan yang ini ya, yang ini equation 1. Durbin Watson kita 0,64 nih, masih jauh banget nih, kita masih berada di sini. Daerah apa nih?
positif autokorelasi. Jadi ada autokorelasi yang positif. Berarti apa tuh? Udah ada 2 asumsi yang terlanggar. Sekarang kita cek lagi nih, apakah errornya terdistribusi normal nih, histogram ya, residual diagnostik. Kita mendiagnostik errornya nih, histogram. Ini Jakbela apa ininya? Nih kok. Apa Jakbela itu ininya Hanolnya dia terdistribusi normal. Ya kan, yang uji Jakbela itu Hanolnya terdistribusi normal. Udah kita jelasin ya kemarin sewaktu pembahasan uji asumsi klasik. Nah ini dia mampu menolak Hanol, berarti errornya tidak terdistribusi normal. Kita lihat aja nih, ini kan terlalu tinggi nih. Nih kurtosisnya terlalu tinggi. Nah, banyak ya masalah ini kita, masalah model kita. Nah kalau udah yang skripsi ngelihat seperti ini, dia udah kayak mau nangis tuh. Terus gimana ya gitu kan, mau menyajikan data estimate equation ini juga masih bermasalah gitu kan, masih banyak asumsi-asumsi yang terlanggar. Nah jangan khawatir, di Fuse dia nih panel option nih. Nah di sini coefficient covariance method. Ini pilih aja white, karena di sini kita pakai cross section saja, kita pakai white cross section. Jadi ini apa dia? Dia membuat atau memaksakan supaya variance errornya itu konsisten. Konstan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan ini, nah ada bacaannya nih, white cross sectional standard error dan covariance di sini. Berarti di sini dia sudah membuat variance errornya konstan. Dan umumnya white itu pun white heteroskedasticity consistent covariance HAC itu juga dia akan membuat masalah autokorelasinya itu hilang. Jadi udah, sekarang kalian coba kita cek ya. Kalau tanpa itu tadi beda signifikan nggak sih? Ini ordinary ya. Enggak ya, tidak ada perbedaan signifikannya di sini ya. Nih standar errornya, oh ya, sorry. Keterangannya parameternya tidak berubah, nih standar errornya yang akan diubah. Ubah ya standar errornya ini yang untuk yang white cross section standar error di sini. Nah, barulah kalian bisa sajikan nih. Ini adalah model terbaik yang bisa kita gunakan. Gimana dengan asumsi normalitas? Nah, asumsi normalitas itu tidak masalah selama data kita itu cukup besar. Data kita kan banyak banget nih, total balance-nya, total observasinya itu ada 1120. Jadi umumnya, kalau total observasinya sudah sangat besar seperti ini, udah ribuan gini, asumsi perilaku dari asumsi normal itu bisa juga digunakan untuk model kita. Nah, kalian ini tulis tuh referensinya dari mana. Ada yang nyebut, Brooks menyebutkan seperti itu, Bujalati juga menyebutkan seperti itu. Jadi jangan cuma kalian menuliskan, walaupun asumsi error terdistribusi normal terlanggar, tapi itu nggak masalah karena datanya besar. Udah cukup sampai di situ. Nah, udah kalian dibantai nanti pasti sama uji. Kalian harus menyebutkan berdasarkan referensi dari Bujalati, dari Brooks, nah, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan? Ibu saya izin. Oke, silahkan Fadil. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada data panel ya. Ingat, data panel itu mulai dari structuring datanya yang harus diperhatikan. Ini jadi mana yang kita pakai yang ini ya? Yang white cross section standard error dan covariance. Cara nguji heteros tadi, jangan lupa nih, cara nguji heteros tadi ya, yang di sini. Oh, ini mana ya? Nih, residual kuadrat yang kita uji. Ini equation 2 adalah heteroskedasticity S.
Terus kedasticity test. Benar nggak ya? Ada haknya nggak ya? Ini dia. Ini udah, ini multi-call udah ya kita lakukan sudah multi-call tadi, normality udah. Mana tadi heterosnya? Sebentar. Mana Bruce Pagan tadi? Nah, harusnya kita bisa pakai ini di Bruce Godfrey, tapi kalau untuk yang di panel saya cek belum kelihatan tuh uji Bruce Godfrey-nya di mana. Ini kan OLS biasa ya. Nah, cuma subscript-nya T di sini. Kalau kita IT. Nah, ini tadi yang saya bilang heteros kedasticity, ingat nih dari sini. Jadi uji white test-nya seperti ini. Nah, jadi kita kayak semacam manual, semacam semi manual untuk uji heteroskedasticity. Kalau di Ifuse yang terbaru, tinggal cek aja di sini ada satu lagi tambahannya di sini heteroskedasticity. Di Ifuse 12 sudah ada. Ada pertanyaan? Jadi apa yang kita lakukan untuk data panel? Berarti satu, tentukan dulu model terbaiknya. Setelah menentukan model terbaik, ujilah asumsi-asumsi klasiknya. Nah, kalau tadi ternyata asumsi klasik yang terlanggar itu pertama yang multi-call itu ya. Nah, kita multi-call kita hilangkan salah satu variabelnya. Nah, kalau udah menghilangkan salah satu variabelnya berarti kita modelnya model baru lagi kan, uji lagi nih model mana yang terbaik. Nah, setelah dapat ketemu yang baik, kita cek tuh asumsi-asumsi kita. Apakah dia multi-call, heteros, auto-call, normal atau enggak. Itu aja ya. Baru lagi kita bisa menyajikan model kita. Nah, sebenarnya tips ya kalau misalnya mau skripsi. Nah, misalnya kalian skripsi kalian tuh kalian udah menduga tadi ya, kita pakai equity juga tadi ya. Nah, ternyata kan equity-nya multi-call nih. Nah, kalau misalnya mau skripsi, sebelum kalian kebanyakan membahas equity di pas introduction, kemudian di landasan teori kalian bahas juga tentang equity, pas di model equity-nya nggak dipakai gitu, di take down. Nah, dari awal tuh kalian cek dulu mendingan di persamaannya. Kalau udah jelas-jelas equity harus kita hilangkan dari model, udah nggak usah masukin equity mulai dari introduction dan literatur review, itu menghemat waktu kalian nantinya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini udah cukup sih untuk data panel. Oh ya, kenapa data panel ini paling sering digunakan? Nah, satu kan karena struktur datanya memang itu yang paling sering digunakan untuk skripsi. Kita melihat misalnya satu sektor periodenya berapa, nah itu pasti data panel. Kemudian kalian bisa menguji lebih dari satu variabel di sini. Kan 2 variabelnya yang kalian uji. Kalau kalian mau menguji sampai 10 variabel ya bisa juga di sini nambah-nambah. Nah, kalau yang kemarin kan kita memodelkan kayak ARMA ataupun GAS, itu kan lebih ke arah pemodelan satu variabel saja. Tapi bisa juga pakai GAS in-min. Nah, itu kalau udah agak advance lagi ya, untuk membahas tidak cuma satu variabel, kita punya beberapa variabel. Ada pertanyaan? Sudah selesai sekarang data panelnya. Nanti kalau di skripsi jangan lupa untuk melakukan pengujiannya dengan tepat ya, jangan asal-asalan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya Bu. Boleh. Nanti kita ada tugas yang kayak begini juga nggak Bu tentang data panel? Data panel sih harusnya ada ya, cuman saya lagi bingung aja nanti ngambil datanya. Kan kalau kemarin kan pakai data saham kalian aja itu kan cuma satu. Nah ini kan kalau misalnya pakai data saham kalian saja cross sectionnya kan belum ada nih. Jadi harus akan banyak sebenarnya dapat data. Nanti apakah akan saya provide datanya atau seperti apa? Nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Ada nantinya. Kenapa ada? Karena ya ini paling sering digunakan sebenarnya di skripsi. Biar tahu kalian caranya. Lalu apa lagi?
Itu deh Bu, aku boleh minta itu nggak Bu? Apa namanya capture-nya itu Bu di bagian. Yang mana? Iya, saya pengen saya SS gitu loh Bu, capture. Oh ini nanti saya ini aja kok kirim di e-learning. Kalau saya belum kirim, kabarin aja. Kadang capture itu suka hilang Bu kalau habis di save gitu. Jadi aku pengen lihat langkah-langkahnya Ibu lah yang dari awal gitu biar ngeliat video Ibu ulangan sama capture-nya itu. Itu Bu yang di sebelah komen Bu, di sebelah komen. Sebelah komen ini. Oh ini. Ada capture-nya ya itu. Iya Bu. Aku boleh saya capture itu terus yeah. screen shoot. Saya mau minta foto gitu loh Bu. Oh enggak, cuma sini doang. Oh dari sini ya. Banyak amat. Iya. Coba. Tahan Bu, sebentar Bu. Saya copy aja lah. Oh iya boleh Bu. Makasih Bu. Kalian capture kelamaan. Nih. Makasih Bu. Nih, saya paste. Tuh. Ini gabung ya, kayak gabung sama apa ya tadi ya? Sama yang arch Bu. Ya arch ya. Nanti kalian cek sendiri ya. Iya Bu ya. Siap. Ini masih yang ini. Ya. Tapi ini nggak semuanya deh. Ini baru sampai arch test doang ini ke capture-nya. Kayaknya terbatas deh Bu kalau misalnya di Gmeet Bu. Tuh, sebentar. Ini saya coba ke WhatsApp tadi ke siapa ya? Asia. Mana Asia ya? Nih. Saya kasih. Oh iya, udah ya, saya udah kirim ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Udah, ada lagi? Ada lagi? Udah, selesai, ada lagi? Apa aja sih? Oh, ini kayak semacam lognya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya udah semua ya, sampai terus kita elasticity test. Ada lagi nggak? Pilih salah satu. Tapi ingat, itu kayak semacam deskripsi ya. Jadi dari awal kalian bikin introduction-nya. Kenapa kalian mau meneliti itu. Nah, penelitian itu cocoknya pakai pemodelan yang mana. Pilih aja salah satu, yang mana aja nggak masalah. Mulai dari yang OLS biasa boleh. Terus mulai dari yang ArcBatch boleh. ARMA boleh. VAR boleh. Yang terakhir data panel boleh. Boleh semua, pilih salah satu. Intinya yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Kalau misalnya belum kegambar, coba deh lihat aja. Kan skripsi sudah banyak ya di repository. Nah, kalian cek-cek aja di sana gimana sih caranya itu. Gitu ya, gimana caranya kayak kalau mau memodelkan sesuatu itu mulai dari awal introduction seperti apa. Tapi tidak sedalam skripsi ya, tidak perlu sedalam skripsi. Tapi seenggaknya kita tahu lah kenapa sih kalian mau memodelkan pengaruh ini terhadap ini, misalnya seperti itu. Atau kenapa sih kalian mau memodelkan volatilitas cryptocurrency misalnya, karena lagi volatile banget kan si cryptocurrency itu. Nah, kenapa kalian mau memodelkan itu? Misalnya seperti itu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Deadline-nya ya pas UAS-nya sih sebenarnya. Dikumpulin pas UAS. Kan itu kan pengganti UAS sebenarnya. Udah, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada, berarti cukup ya. Ini cukup hari ini. Kita ketemu Jumat aja. Kayak saya lebih prefer Jumat deh. Kayak Selasa terlalu deket sama libur tahun baru. Masih berasa suasananya libur.
ketemu Jumat lagi aja seperti jam sekarang ini ya. Masih ada berapa tuh? Masih ada dua minggu ya sebenarnya. 2 minggu. Nah, sebenarnya satu atau 2 materi lagi ya. Sebenarnya yang paling penting pembahasannya itu tinggal satu lagi. Yang satu lagi itu agak opsional, tapi saya cek deh itu sebenarnya berguna nggak nanti buat skripsi kalian. Kalau misalnya berguna, saya tetap akan ajarkan. Kalau misalnya kayak jarang deh kalian akan menggunakan metode ini untuk skripsi, mungkin akan kita batasin satu aja nantinya. Ya. Oke ya, itu aja ya. Dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti untuk yang artgasnya langsung dikumpulkan ya. Nanti akan saya ubah due date-nya. Due date-nya saya ubah besok lah. Atau hari ini ya. Hari ini atau besok? Besok aja Bu. Suka menunda penderitaan. Padahal besok kan mau tahun baruan sebenarnya. Oke, besok dan saya ubah besok. Oke ya, itu ya langkah-langkahnya. Kalau misalnya masih ada kendala nanti ini aja. Kabarin aja di WhatsApp grup ya. Saya sih lebih condong apa-apa tuh di WhatsApp grup ya. Jangan japri-japri. Kenapa? Karena informasi jadi kayak kemana satu tersampaikan, satu nggak tersampaikan. Kayak kemarin kan saya minta tolong disampaikan, mungkin lupa tidak tersampaikan. Jadi kalau ada apa-apa langsung di grup. Tapi kalau misalnya saya malu Bu, ya udahlah japri juga nggak masalah ya. Itu aja dari saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi